untuk cium hajar waswat itu ya. Hajar aswad itu juga bang tidak harus untuk dicium. Ah tuh salah punang kan abang. Gak harus, gak harus. Karena itu adalah cuma sunnah. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi orang yang berhaji, orang yang umroh itu tidak wajib untuk cium batu hajar aswad. Boleh dia tinggalin. Berarti cuma pergi sholat aja langsung pulang. Udah jadi haji. Haji. Ada ritualnya bang. Nah, kelilingi Ka'bah tuh 7 kali sesuai kata Quran. Quran surah Al-Hajj ayat 29. 7 kali kelilingi Ka'bah tuh namanya tawaf. Habis itu sa'i. Ada namanya kalau haji melontar jumroh di Mina. Habis itu ya pengesahan hajinya tanggal 10 Zulhijjah tuh di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah. Atau ada ritual-ritual yang dikerjakan gitu bang. Baru bisa dia disebut haji. Bukan cuma sholat lalu balik ke Indonesia disebut haji. Enggak. Berarti, kalau yang gue lihat yang mereka ada video di TikTok ya lagi viral-viral. Kalau mereka pergi di sana kan mereka lempar batu, yang dilempar batu katanya kuburan. Nggak tahu kuburan siapa Pak Ustadz itu. Itu bukan Dilempar. kuburan pula, hoax pula bang. Ya, itu adalah bentuk pemberhalaan atau iblis gitu ya, simbol dari iblis gitu. Jadi ya kita melempar batu, melontar jumroh dari tangan kita melempar yang dinamakan patung tersebut gitu ya. Artinya apa? Kita melempari, mengeluarkan semua yang tidak bagus dari diri kita. Nah gitu maknanya. Jadi ya malas ya lempar keluar. Terus ya nafsu lempar keluar gitu. Karena apa? Nafsu yang jahat itu dari iblis, dari syaitan. Makanya yang dilempari adalah patung, jin gitu. Gak boleh sampai kita mengikuti jin atau iblis atau setan itu. Jadi yang dilempar itu menyimbolkan bang, menyimbolkan sesuatu yang kita buang dari diri kita yang kurang bagus. Itu maksudnya. Jadi kan paham kan? Nah, banyak hoaknya itu Edis bang. Ya. Nah, Kalau Edis kan macam-macam dia ngomong. aku tengok di TikTok lagi viral di TikTok. Mereka lemparan batu kan. Banyak di TikTok kan. Itu Lihat aja. Itu namanya melontar jumroh. Kalau bahasa kami. Jadi membuang apa yang ada di diri itu dari kelakuan buruk di dalam diri kita buang gitu. Kita lemparkan, kita lawan gitu. Itu bang maksudnya Berarti melontar jumroh itu. kalau kita berbuat jahat, kita ambil batu, anggap kita buang ke sana untuk kasih keluar rasa Gini, jahat kita. iya, artinya kita membuang rasa jahat kita, betul. Harus menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita mengulangi kejahatan gitu. Karena kejahatan itu kan dari iblis. Maka yang dilempari batu itu adalah iblis, gitu simbolnya. Itu ajaran Islam bang. Jadi jangan kemakan hoax gitu. Ya bukan kemakan hoax kan, yang video juga kan di Arab sana Pak Ustadz kan, di TikTok juga ada. Mungkin Pak Ustadz udah lihat. Ada Ya yang saya udah pokoknya lihat kemungkinan kan banyak kawan Kristen yang nanya ini kan orang ngapain kok lempar-lempar batu kan gitu. Apalagi Edis katanya melempar setan kata Edis. Jadi Islam ini pengikut setan. Kan itu kata Edis. Mulut dia nggak paham makanya mulutnya nyerocos meracau itu Edis. Gitu. Nggak tahu apa maksudnya Edis. kalau aku sih kan nggak tahu kan, nggak pernah belajar tentang Islam kan. Jadi kadang aku mau tanya juga kan, nggak tahu mau tanya apa. Cuman kan kebanyakan aku nonton kan, Pak Ustadz. Oh. Ya boleh bang, Nonton, boleh. gitu. Yang penting belajarnya itu dengan orang yang benar gitu.
Ah, bukan dengan kayak Edis yang baca Quran pun kagak bisa, ngaku 13 tahun belajar Quran, baca aja nggak bisa. Apa ya, pengakuan yang kayak gitu hanya bikin malu diri sendiri gitu loh bang, kayak Edis itu. Kalau saya ngaku baca Bible sampai tamat sampai saya makan, buktinya ada. Saya nggak baca instan, saya bacanya 8 tahun bang. Buku Anda ini saya baca 8 tahun. Gitu, enggak langsung baca melulu sampai sakit kepala, enggak. 8 tahun jangkanya saya baca santai juga gitu. Tapi tamat. Edis 13 tahun baca pun kagak bisa. Macam mana itu? Gitu loh. Ada lagi bang yang mau ditanyakan? Ya saya senang kalau abang nanya aja gitu, mendengarkan apa jawabannya, apa sih penjelasannya. Kami lebih senang kayak gitu daripada berdiskusi, berdebat kencang-kencangan. Aku nanya ini yang aku lihat kan di media sosial. Iya. Yang lagi viral yang katanya di sana yang jualan kencing onta itu apa, itu betul nggak Pak Ustadz, yang sekarang lagi viral juga di TikTok? Mungkin Pak Ustadz udah lihat juga. Ada. Coba Cuma bang, dijelaskan. saya yang nggak ngerti orang yang jual kencing onta ini dia pahami hadisnya atau kagak gitu. Padahal hadisnya itu hanya untuk suku Urana, untuk orang kafir, bukan diperintahkan untuk Islam. Jadi buat apa jual kencing onta itu, saya juga heran gitu loh. Karena di dalam pernah, karena yang diperintahkan itu adalah untuk orang di luar agama Islam. Lalu dia jual kencing onta buat siapa gitu loh. Heran saya. Itu yang bikin saya heran. Dia jual kencing onta buat siapa? Padahal tidak ada di hadisnya itu diperintahkan untuk Islam. Nggak ada. Gitu bang. Katanya untuk bisa menyembuhkan penyakit apa? Apakah betul Pak Ustadz? Oh, jadi dia mengambil dari hadis tersebut agar menyembuhkan penyakit. Kan sekarang kedokteran udah canggih bang, ngapain pakai kencing onta? Nabi kami ya memakai gini. Nabi kami menyuruh memakai kencing onta itu karena kedokteran belum ada, pengobatan belum secanggih sekarang. Ada orang kafir minta saran dengan Nabi. Ya, lalu kata Nabi ambil kencing unta, lalu dicampur dengan susunya, diminum untuk pengobatan. Itu untuk orang kafir tersebut gitu loh. Orang di luar agama Islam tersebut. Ya kalau sekarang jual kencing onta buat apa? Udah ada kedokteran canggih. Iya, makanya di sana kan mereka jualan sama susunya itu. Iya. Susunya unta. Jadi jualan itu buat apa? Saya pun heran gitu loh. Siapa yang dia jualin? Orang di luar Islam. Kan bingung juga saya, orang yang dijualin itu orang yang di luar Islam kah atau kayak gimana gitu. Saya pun juga bingung gitu bang. Mungkin buat mandiin kawan-kawan di luar Islam bang itu. Kalau untuk mandi di luar Islam katanya nggak bisa bang, karena yang jual kan Muslim, jualnya ke sesama umat kan. Enggak, masalahnya gini, saya udah sampaikan sama abang, karena yang diperintahkan itu bukan untuk Muslim kencing unta itu gitu loh. Itu makanya dia Itu jual nggak ada untuk di kitab, siapa? nggak ada di kitabnya juga, nggak ada di kitabnya juga Pak Ustadz. Di kitab kami ada tuh, di hadis ada masalah kencing unta ada tuh juga. ya. Ada. Itu untuk orang di luar Islam bang. Jadi ada juga untuk minum kencing unta, ada hadisnya. Untuk orang di luar Islam ada. Coba baca Pak, biar ku dengar. Nih ya. Sabar. Saya kasih hadis sama Anda. Dulu ada seorang yang datang kepada Nabi, lalu dia mempertanyakan tentang masalah pengobatan. Dan yang datang ini di luar agama Islam, dari suku Uranah namanya. Nih, kita baca dulu ya bang ya. Iya, siap. Biar kita nggak salah konteks dan teman-teman yang Muslim juga nggak salah konteks kan gitu.
Kita baca dulu. Ya. Dari Anas bin Malik, ya. Beberapa orang dari Uki atau Urainah datang ke Madinah, kan gitu. Di Madinah ini mereka tidak tahan dengan iklim Madinah, hingga mereka pun sakit, kan gitu. Oke, beliau memerintahkan mereka, nah, untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta. Toh bang. Jadi Urainah ini suku di luar agama Islam untuk orang kafir. Nabi memerintahkan saat itu, ya karena tidak ada kedokteran untuk obat mereka, ambil aja kencing unta dan susunya agar diminum orang kafir di luar Islam gitu. Itu perintahnya kayak gitu, bukan untuk muslim. Nggak ada kan tertulis untuk muslim, nggak ada. Biar abang tahu gitu. Jadi nggak ada perintahnya untuk muslim. Makanya saya bilang sama anda, saya heran yang jual kencing unta siapa yang dijualin gitu. Karena bukan untuk muslim gitu ininya, kencing unta itu, tapi untuk di luar Islam. Masa kawan-kawan Kristen yang dikasih jual? Kan aneh gitu. Sudah ada ya di zaman sekarang tuh kedokteran, buat apa lagi pakai kencing unta. Dan kencing unta pun bukan untuk Islam, bukan untuk muslimnya, tapi untuk orang di luar Islamnya. Gitu. Jadi kan abang sering dengar tuh Islam minum kencing unta. Salah. Kencing unta itu sebenarnya untuk di luar Islam. Gitu bang. Biar abang tahu gitu. Tuh yang benarnya Tapi kayak gimana yang, gitu. yang aku nonton ini kan yang minum ini kan yang sama umat kan yang minum yang. Ya itu, saya pun heran dia jual untuk siapa. Gitu. Soalnya sekarang muslim memakai kedokteran lebih canggih. Gitu. Di Madinah tuh sekarang banyak tuh rumah sakit, banyak dokter sekarang. Dulu kan zaman Nabi nggak ada dokter. Jadi buat apa jual kencing unta lagi? Buat siapa itu? Buat orang di luar Islam. Heran saya. Saya pun heran bang. Ada yang jual kencing unta, buat siapa dia jual? Karena nggak ada yang beli dari muslim. Gitu. Janganlah. Ya kemarin itu saya mau kumpulin buat baptisnya kawan-kawan Kristen sebenarnya. Tapi enggak, abangnya bukan penghujat ya teman-teman. Jadi saya nggak mau juga ngeluarin kosakata kayak gitu. Bukan penghujat dia. Aku gimana ya bro, kan aku pernah nggak tahu, mau tanya juga nggak tahu, cuman sebenarnya kan aku nonton lewat TikTok kan, makanya aku tanyakan ke Pak Ustadz, jelaskan aja. Bang, saya boleh tahu nggak? Kalaunya Islam kan ke Mekah tuh ya untuk ibadah. Kalau Kristen kemana? Kalau ibaratnya ke gereja. Ibaratnya itu kayak haji itu nggak ada. Ibaratnya pergi ke Golgota gitu, nggak ada gitu. Nggak ada. Itu kalau ya Nggak kamu ada, punya ya. uang mau ke sana ya silakan. Nggak ada, cuman ke gereja. Kalau muslim Ya ibaratnya harus ke Yunani, seperti Arab. ke Yunani kah? Ke Yunani atau ke Vatikan kah? Nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak ada ya teman-teman. Baru tahu saya. Atau baru tahu saya bang. Serius nanya itu. Saya pikir dulu bang ya. Saya pikir Kristen itu di gereja. iya, saya pikir dulu Kristen itu satu pusatnya di Vatikan. Saya pikir dulu kayak gitu. Ternyata beda. Beda ya teman-teman. Nggak ada kayak kita pergi berhaji, nggak ada. Tapi bang ada. Saya lihat video di Yerusalem, umat Kristen cium batu dia, sama meniru Ka'bah. Nggak ada bang. Ada. Nggak ada Nih, yang kami bentar. cium batu. Saya kasih. Mungkin anda enggak, tapi mereka gitu. Nih sabar ya. Sabar. Saya bukakan videonya sama anda.
Ada ini AI ini. Sabar. Ada sebuah video. Sabar ya teman-teman. Susah kalau nyariin video. Nah nih bang. Bentar ya. Nah, Mana? mereka nggak mau kalah sama Ka'bah gitu. Jadi muterin kayak gereja juga mereka. Itu di mana itu? Di mana itu? Ah, saya nggak tahu sih Di mana kejadiannya di mana ini. Tapi kayaknya di luar negeri gitu. Jadi nggak mau kalah mereka karena Islam mutarin Ka'bah, nggak mau kalah mereka mutarin gereja gitu. Tuh muter-muter juga mereka tuh. Gak tahu berapa kali puter mereka. Gede kali bang salibnya pula di atas tuh. Karena Islam mutarin Ka'bah, mereka putarin juga ini salib nih. Macam mana? Saya nggak mengada-ngada, ada videonya bang, ada. Terus umat Islam katanya cium batu Hajar Aswad, ada juga Kristen cium batu. Ya, ada Nih, bentar bang. Ya bang mungkin enggak yang di Indonesia. Coba anda lihat yang Kristen nih. Sabar ya, bang. Lihat, coba lihat. Tuh. Nah, cium tembok dia. Gitu bang, otan-otan di luar negeri. Gak mau kalah dengan Islam, cium Hajar Aswad, cium batu juga Kristennya. Ada yang tuduh ini AI ya. Ini video udah lama bang ya, sebelum AI nongol. Aneh. Terus tadi yang putarin ini juga bukan AI. Ini video sebelum AI nongol. Udah 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya masukkan ini nih video YouTube saya ini. Jadi bukan AI, dikit AI. Ngelesnya ke AI. Jadi sekarang kan editan kan, sekarang kan editan AI kan, Pak Ustadz. Jadi harus dimaklumi, iya. Pak Ustadz. Iya, maksudnya gini, kalau tuduhannya AI, itu video udah pernah saya tanggapi 5 tahun yang lalu sebelum AI itu nongol gitu loh bang, teknologinya. Nah, jadi di situ ada Kristen, dia bangunannya salib, lalu diputerin kayak muterin Ka'bah gitu. Kalau saya gudangnya bang, gudang tahu saya. Tahu saya kelakuan Kristen itu kayak gimana gitu, gudangnya. Makanya kan saya tanya, apakah memang ada yang kayak berhaji gitu di Kristen? Makanya saya tanyakan kepada Anda. Soalnya ada yang muter-muter kayak Ka'bah, ada cium batu juga kayak Islam cium Hajar Aswad. Tuh. Bukan mengada-ngada saya. Abangnya senyumnya gimana bang? Saya pun heran dengan kelakuan mereka. Jadi kagak usah Anda ya, kagak usah ya. Saya heran dengan Kristen tadi yang Islam jual kencing unta aja saya heran juga. Buat apa coba? Itu. Jadi gini, maksud saya kayak gini bang ya. Saya itu nggak kalah pengalaman gitu, pengetahuan saya tentang kekristenan dan Islam. Jadi seperti itu, makanya saya jelaskan kepada Anda, dan sekalian juga di publik ini saya mempertanyakan kenapa seperti itu. Kan makanya ada diskusi namanya, biar pengetahuan kita bertambah. Jadi seperti itu bang.
Kalau dari saya sebelum saya turun Pak Ustadz, kalau dari saya itu untuk masalah ya debat agama atau enggak itu masing-masing mungkin pertahankan agama sendiri. Yang sekarang ini utamakan untuk di surga ini Pak Ustadz, ini utamakannya ya perbuatan kita, kelakuan kita, bukan masalah agamanya. Kalau dari saya Pak Ustadz itu aja. Oke, thank you ya Bang ya pesannya. Semua saya hanya mendoakan Anda ya. Saya hanya mendoakan Anda setelah bertanya kepada saya apa itu batu hajar aswad, apa itu haji, apa itu ustadz, dan apa yang tadi ya yang Anda pertanyakan. Ya semoga Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.